jolt and then you'll die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan untuk tutorial kali ini saya akan mengajarkan kalian tutorial cara membuat PMV dengan efek shake. Tapi kali ini tidak menggunakan klip grafis melainkan transisi ya guys ya, di aplikasi KineMaster. Untuk lagunya itu berjudul I'm a Mess yang dinyanyikan oleh Bebe Rexha. Dan di sini bukan versi aslinya tapi udah dicampur dengan beberapa sound effect. Jadi bisa dibilang udah versi remix-nya ya guys ya. Lalu seperti apa contohnya? Mari kita lihat. Oke, jadi di sini kita menggunakan dua aplikasi. Aplikasi yang pertama yaitu KineMaster sendiri dan aplikasi tambahan itu aplikasi Light Motion ya guys ya. Cuman sebagai tambahan saja. Oke, langsung di sini kita buat proyek baru dengan cara tap icon plus dan di sini kalian bisa pilih saja aspek rasio yang 1:1 karena kita menyesuaikan dengan foto yang digunakan ya guys ya. Kalian sesuaikan saja dengan foto yang kalian gunakan. Nah, di sini pertama kalian bisa masukin saja dulu warna solid hitam. Baru setelah itu kalian bisa masukin satu foto yang akan kalian gunakan. Dan di sini kalian bisa pasin saja dengan layarnya. Kalian tap fotonya dan tap juga yang atas tengah ini. Lalu bisa tap yang sama dengan agar posisi awal dan akhirnya sama. Baru setelah itu kalian bisa zoom fotonya ya guys ya. Kalian pasin saja. Oke, setelah itu kalian bisa perpendek dikit warna solidnya. Lalu setelah itu kalian bisa kasih transisi yang namanya retrospection seperti ini ya guys ya. Kalian bisa mendownloadnya di toko aset KineMaster. Di sini kalian pilih nomor 3. Durasinya kalian bisa turunin menjadi 0,7 seperti ini. Baru setelah itu kalian bisa zoom timelinenya. Di sini kalian bisa kira-kira sendiri awal masuk fotonya ya guys ya, seperti ini kurang lebih. Lalu kalian bisa kasih lapisan warna solid putih seperti ini. Kalian pasin dan setelahnya kalian bisa kasih animasi keluar yang memudar. Durasinya kalian bisa kasih saja 0,4 detik. Baru setelah itu kalian bisa pergi ke menu menyampur, pilih hamparan. Nah, setelah itu kalian bisa kira-kira sedikit lebih dari garis transisinya seperti ini kurang lebih. Kalian bisa cut ke kanan ya guys ya untuk warna solid putih. Kurang lebihnya akan terlihat seperti ini. Oke, setelah itu kalian bisa ekspor dengan resolusi yang biasa kalian gunakan saja. Jika sudah, kita kembali lagi dan di sini fotonya kalian bisa hapus. Lalu kalian bisa masukin lagi satu foto yang akan kalian gunakan. Dan jika rasionya masih kurang pas dengan layarnya, di situ kalian bisa zoom saja lagi seperti tadi caranya ya guys ya. Kalian bisa zoom agar pas dengan layarnya. Baru setelah itu kalian bisa ekspor ya guys ya. Lalu kalian bisa masukin lagi satu foto untuk yang ketiga kalinya. Caranya pun seperti tadi ya guys ya. Jika kurang pas dengan layarnya kalian bisa pasin. Baru setelah itu kalian ekspor. Oke, jika sudah kita kembali lagi dan di sini kalian bisa hapus semua yang ada di proyek ini. Baru setelah itu kalian bisa ke media dan di sini kalian bisa masukin intro kalian pribadi ya guys ya. Mohon maaf di sini saya tidak membuatkan intro ataupun outro. Jadi di sini kita menggunakan intro dan outro pribadi kita seperti di contoh tadi. Oke, setelah itu di sini kalian bisa masukin lagi satu foto. Jika foto yang kalian gunakan masih belum pas, kalian bisa pasin lagi dengan layarnya. Sama seperti tadi untuk caranya ya guys ya. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh, untuk seterusnya itu kalian tinggal lanjutkan saja. Oke, di sini kalian bisa kasih transisi. Nama transisinya itu Classic Transitions ya guys ya, seperti ini. Kalian pilih saja yang crossfade dan untuk durasinya kalian kasih 0,9 seperti ini guys. Oke, setelah itu untuk yang intronya ini kalian bisa perpendek ataupun dengan cara mempercepat ya guys ya, terserah kalian saja. Kalian bisa setting sendiri dan kalian bisa pasin dengan detik 02.559. Jika susah kalian bisa zoom saja dulu timelinenya, lalu kalian pasin dengan detik tersebut. Nah, jika sudah pas kurang lebih seperti ini ya guys ya. Setelah itu kalian bisa perkecil lagi timelinenya dan di sini kalian bisa masukin lagunya ya guys ya. Untuk lagunya ini juga udah saya sediain di deskripsi video ini, jadi kalian tinggal download saja. Dan habis itu kalian bisa pergi ke pengaturan, penyuntingan,
Untuk durasi foto default proyeknya kalian turunin menjadi 2 detik ya guys. Oke, sekarang kalian bisa masukin video yang tadi kita ekspor dan di sini kita sebut saja sebagai video shake ya guys ya. Kalian bisa isi transisi yang kosong ini dengan transisi yang namanya motion cut seperti ini ya guys. Kalian bisa mendownloadnya di toko aset KineMaster jika belum punya. Di sini kalian bisa pilih yang nomor 5 ini. Lalu untuk durasinya kalian bisa turunin menjadi 0,7 detik ya guys, seperti ini. Lalu untuk foto yang kiri ini kalian bisa perpendek durasinya menjadi 03.410 ya guys ya. Usahakan kalian itu pas dengan detik yang saya sebut barusan. Lalu untuk video shake-nya ini kalian bisa perpendek untuk bagian awalnya ya guys ya, sampai foto aslinya itu masuk ya guys, atau setelah warna solid hitamnya itu tiada. Nah di sini kalian bisa pas-pasin saja sendiri dan kurang lebih pasnya itu seperti ini ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Nah di sini kalian bisa masukin lagi foto yang akan kalian gunakan sebanyak 12 buah foto. Kembali ke yang pertama kalian baru masukin ini. Di sini kan masih kelihatan bahwasanya foto-fotonya masih kurang pas dengan layar yang kalian gunakan. Kalian bisa pasin saja dan caranya itu sama seperti tadi. Jadi di sini saya cuma kasih contoh di awal saja ya guys ya. Untuk seterusnya kalian lanjutkan saja. Oke, setelah itu kalian bisa kasih transisi yang namanya acceleration seperti ini. Kalian bisa mendapatkannya di toko aset KineMaster jika belum punya. Lalu di sini kalian bisa pilih yang nomor 4. Durasinya 0,3 detik ya guys, seperti ini. Lalu untuk transisi yang selanjutnya kalian kasih yang acceleration juga, tapi di sini kalian kasih yang ke kiri atau yang nomor 5 ini dengan durasi 0,2 detik. Dan untuk transisi yang selanjutnya itu kita hanya menggunakan acceleration dengan durasi 0,2 detik semua. Jadi kalian tinggal ikutin saja transisi acceleration yang berikut ini. Lalu jika sudah, di sini kalian kembali ke yang awal, tepatnya di video shake-nya ini ya guys ya. Nah di sini kalian bisa tap, lalu kalian bisa mentokin video shake-nya itu sampai benar-benar mentok. Lanjut ke foto yang kedua dan sampai ke foto sebelum yang terakhir kalian mentokin ya guys ya, sampai benar-benar mentok. Kecuali yang terakhir kalian biarkan saja dulu. Lalu untuk yang foto terakhir ini kalian bisa perpendek sampai durasinya itu menjadi 00.307 ya guys ya, seperti ini. Habis itu kita pergi ke media lagi dan di sini kalian bisa masukin 2 video shake yang tadi kita ekspor. Kembali ke yang pertama kita masukin ini. Di sini kalian bisa cut di awal masuk fotonya ya guys ya. Nah seperti ini kurang lebih. Oke, jika sudah ketemu kalian bisa tap icon gunting dan pilih bagi di playhead agar langsung lurus. Bagian kirinya kalian bisa hapus. Oke, kurang lebih seperti ini ya guys ya. Langsung di sini kalian bisa kasih transisi antara 2 video shake-nya ini. Nama transisinya yaitu motion cut. Kalian bisa mendownloadnya di toko aset KineMaster jika belum punya. Di situ kalian pilih yang nomor 3 dan durasinya kalian bisa kasih 0,6 ya guys ya, seperti ini. Untuk video shake yang selanjutnya ini sama seperti tadi, kalian bisa cut saja. Kalian cari awal masuk fotonya dan kurang lebih seperti ini. Setelah itu kalian bisa cari detik 9.729 ya guys ya. Jika sudah ketemu kalian bisa kasih tanda hingga berubah menjadi warna ungu. Baru setelah itu video shake yang ini kalian bisa perpendek. Dan untuk antara transisinya ini kalian lurusin dengan tanda tersebut ya guys. Setelah itu kalian bisa lurusin dengan video shake yang pertama ini, kurang lebih geser sedikit seperti ini. Di sini kalian bisa masukin efek kedap-kedip atau yang bisa dibilang flicker itu. Untuk efek ini juga ada saya sediain di deskripsi video ini, jadi kalian tinggal download saja. Langsung saja kalian bisa full screenin untuk efeknya ini. Lalu setelah itu kalian bisa cut untuk bagian lebihnya sebelum pertengahan transisinya ini ya guys ya, kurang lebih di sini kalian bisa cut. Lalu setelah itu kalian bisa pergi ke menu menyampur. Di situ kalian pilih yang hamparan dan opasitasnya kalian bisa turunin menjadi 85%. Kalian bisa setting saja sendiri secukupnya. Oke, setelah itu kalian bisa kembali ke paling akhir dan kalian bisa masukin lagi foto sebanyak 12 buah foto. Kembali ke posisi awal yang baru kalian masukin ini.
Di sini masih ada foto yang kurang pas dengan layarnya, kalian bisa pasin saja ya guys ya. Caranya sama seperti di awal video tadi. Di sini hanya contoh, dan setelah itu kalian bisa kasih transisi antara video shake dan foto pertama ini. Nama transisinya masih acceleration ya guys ya. Jadi kalian tinggal gunakan saja yang tadi. Nah, di sini kalian pilih yang nomor 4. Lalu untuk durasinya kalian turunin menjadi 0,3 detik seperti ini ya guys. Lalu untuk transisi yang kedua masih acceleration tapi yang nomor 5. Lalu untuk durasinya 0,2 detik. Lalu untuk transisi yang selanjutnya sampai akhir, kalian tinggal ikutin saja transisi-transisi yang berikut ini ya guys ya. Jika sudah, kita kembali lagi ke yang awal ini, yang video shake ini. Nah, di sini kalian bisa tap, lalu kalian bisa mentokin sampai benar-benar mentok. Lalu 6 foto setelahnya kalian mentokin ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan untuk yang ketujuh ini kalian bisa zoom saja dulu timelinenya. Lalu kalian bisa perpendek untuk fotonya ini menjadi 00.548 ya guys ya. Dan untuk yang selanjutnya sampai sebelum yang terakhir kalian bisa mentokin sampai benar-benar mentok. Untuk yang terakhir kalian biarkan dulu. Dan yang terakhir ini kalian bisa turunin durasinya menjadi 00.350. Kalian pasin ya guys ya. Lalu kalian bisa masukin lagi 2 video shake yang tadi kita ekspor. Sama seperti yang tadi, di sini kalian bisa cari awal masuk fotonya ya guys ya. Lalu setelah itu kalian bisa cut. Kurang lebih akan seperti ini ya guys. Oke, setelah itu kalian bisa pergi ke transisi antara 2 video shake-nya ini. Dan di sini kalian bisa kasih yang motion cut lagi, yang nomor 3 juga. Lalu untuk durasinya kalian bisa kasih saja 0,7 detik ya guys. Habis itu kalian bisa zoom saja dulu timelinenya dan cari detik 14.578. Jika sudah ketemu, kalian bisa kasih tanda, kalian tap detik tersebut hingga berubah menjadi warna ungu. Baru setelah itu kalian bisa perpendek untuk video shake yang pertama ini hingga transisi antara keduanya lurus dengan tanda yang udah kita buat barusan. Kurang lebih seperti ini. Lalu untuk video shake sebelahnya ini juga sama, kalian bisa cari awal masuk fotonya ya guys ya. Kalian kira-kira saja. Dan kurang lebih seperti ini. Lalu setelah itu kalian bisa duplikat efek flickernya tadi. Dan di sini kalian bisa geser sampai lurus dengan video shake sebelahnya ya guys ya, yang pertama ini. Nah, seperti ini kurang lebih posisinya. Lalu di situ kalian bisa atur, kalian lurusin dengan awal masuk, lalu juga lurusin dengan sebelum transisinya itu ya guys ya, kurang lebih seperti ini. Lalu setelah itu kalian bisa masukin outro kalian pribadi ya guys. Dan kalian bisa kasih transisi antara keduanya ini. Kalian bisa kasih saja transisi yang namanya classic transition dan pilihannya yang crossfade. Untuk durasinya kalian bisa atur sendiri. Di sini saya kasih 0,6 detik. Lalu setelah itu untuk video shake-nya ini kalian lurusin dengan akhirnya musik ya guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kalian bisa kembali ke paling awal dan di sini kalian bisa masukin lapisan warna solid hijau. Fullin. Lalu setelah itu kalian bisa pergi ke menu menyampur dan di situ kalian bisa pilih hamparan, opasitasnya kalian turunin menjadi 25% dan kalian bisa pergi ke menu penyesuaian, pergi ke paling bawah. Lalu untuk menu yang satu ini kalian turunin menjadi min 99 ya guys ya, agar warnanya berubah menjadi warna ungu. Baru setelah itu kalian bisa panjangin sampai ke akhir video. Oke, di sini kalian bisa cek lagi saja. Jika masih ada yang kurang rapi, kalian bisa rapikan. Dan setelah itu kalian bisa ekspor. Di sini kalian bisa ekspor dengan resolusi yang biasa kalian gunakan. Oke, jika sudah kalian ekspor, sekarang kita lanjut ke aplikasi Elite Motion-nya.
Oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi Light Motion-nya. Dan Light Motion yang saya pakai ini termasuk versi yang lama. Untuk versi terbarunya, kalian bisa cek saja di Play Store ataupun di tempat lain. Karena di sini saya menyesuaikan dengan HP saya ya guys ya, untuk segi kuatnya. Oke, setelah itu kalian bisa tap saja icon plus yang ada di bawah tengah ini untuk membuat project baru. Lalu di sini untuk namanya kalian bisa ubah saja, terserah kalian ingin memberi nama apa. Ukurannya kalian samakan dengan video yang tadi kalian buat di KineMaster, dan resolutionnya minimal itu 720p ya guys ya, yang HD ini. Lalu frame rate-nya usahakan yang 60 fps agar smooth. Lalu backgroundnya kalian bisa kasih saja yang black. Lalu kita bisa tap yang create project, dan di sini kita masuk ke project utamanya. Kalian bisa tap icon plus yang ada di bawah kanan ini untuk menambah videonya. Kalian tap yang icon ini, lalu kalian bisa masukin video yang tadi kalian ekspor di KineMaster ya guys ya. Biasanya berada di posisi paling awal seperti ini. Oke, setelah itu kalian bisa kasih efek, add efek. Nah, di sini kalian bisa slide ke kanan, cari bacaan yang destruction warp ini. Lalu kalian bisa slide ke bawah, cari tulisan yang namanya tiles ya guys ya. Ini versi bahasa Inggrisnya. Saya kurang tahu untuk bahasa Indonesia seperti apa. Intinya gambarnya seperti ini. Lalu setelah itu kalian tap. Nah, di sini kalian bisa hidupin yang mirror. Yang di bawahnya kalian bisa hidupin juga. Lalu untuk cropnya ini kalian bisa tambah saja sedikit, kurang lebih seperti ini. Lalu kalian bisa tambahkan lagi efek. Nah, di sini kalian bisa slide ke kanan untuk pilihan efek yang di atas ini. Kalian bisa cari yang move or transform ini. Lalu di situ ada efek yang namanya oscillate ya guys ya, seperti ini. Jadi kalian jika menggunakan yang bahasa Indonesia versinya, usahakan gambarnya sama ya guys ya. Lalu di sini untuk efek oscillate-nya ini kalian bisa atur. Untuk yang paling atas ini atau angel, kalian bisa turunin menjadi 41,40 ya guys ya. Jika lebih sedikit tidak masalah, ataupun kurang sedikit juga tidak masalah. Lalu untuk frekuensinya ini yang di bawahnya kalian bisa setting, kalian bisa turunin menjadi 1,43 ya guys ya. Lebih sedikit ataupun kurang sedikit itu tidak masalah. Lalu untuk yang paling bawah ini, yang magnitude ini, kalian bisa setting dan kalian bisa tambah 74,85. Jika lebih sedikit tidak masalah, kurang sedikit juga tidak masalah ya guys ya. Jadi kalian tinggal kondisikan saja. Nah, jadi di sini sudah ada efek gelombang goyang atas bawah gitu ya guys ya. Kurang lebihnya bisa dibilang genjot. Oke, jika sudah, setelah itu kita bisa mengekspornya ya guys ya. Jika sudah selesai, biasanya akan muncul pilihan seperti ini ya guys ya. Kalian bisa pilih saja yang save to gallery agar kesimpan ke galeri kalian. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Jika ada masukan, jika ada saran, silakan isi di kolom komentar ya guys ya. Karena komentar dari kalian itu bermanfaat bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.